Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan 6 ini kita akan belajar tentang mengenal Android dan aplikasi di dalamnya. Itu yang akan saya bahas untuk mata kuliah Mobile Commerce. Kita lihat bisnis online. Nah, aplikasi Android ini biasanya untuk bisnis online karena memberikan peluang terbuka dan banyak masyarakat tertarik berbelanja karena bisa dari rumah saja, tidak perlu keluar rumah dan tidak perlu menghabiskan banyak biaya dan waktu. Juga bisnis online ini bisa melakukan transaksi antara pembeli dan penjual. Android ini adalah salah satu ponsel pintar yang sangat tepat untuk menjalankan bisnis online tersebut karena banyak aplikasi yang bisa diinstal di dalam Android dan gratis. Android adalah sistem operasi, salah satu sistem operasi yang berbasis Linux. Jadi Linux ini adalah free, di bawah naungan Google Inch. Sistem operasinya open source, jadi free, tidak ada lisensi. Android juga punya ratusan atau ribuan aplikasi yang berbayar maupun gratis. Yang pertama Android versi 1.0 atau Astro. Ini pertama kali smartphone menggunakan Android, HTC Dream, pada tanggal 22 Oktober 2008. Fiturnya adalah kamera, wifi, bluetooth, direktori, browser, notifikasi, voice dialing, YouTube, alarm clock, galeri IM, media player, and Android Market. Nah, itu semua yang ada di versi 1.0. Yang kedua adalah Android versi 1.1 atau Bender. Ini di bulan Maret tahun 2009. Androidnya dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jadi lebih indah ya pada aplikasinya, lebih keren gitulah tampilannya. Ada jam alarm, ada voice search, ada pengiriman pesan dengan Gmail dan pemberitahuan email. Yang ketiga adalah Android versi 1.5 atau Cupcake. Cupcake ini adalah dirilis pada pertengahan Mei 2009. Google juga merilis telepon seluler dengan menggunakan Android dan SDK atau Software Development Kit dengan versi 1.5 atau Cupcake. Pembaruannya dengan penambahan fitur juga. Yang pertama adalah dapat merekam, menonton video dengan modus kamera. Yang kedua, mengunggah atau mengupload video ke YouTube dan gambar dengan Picasa langsung dari telepon. Dukungan Bluetooth A2DP, lalu kemampuan terhubung secara otomatis ke headset Bluetooth dan animasi layar. Jadi ini lebih keren lagi ya tampilannya karena ada animasinya. Yang keempat, Android versi 3.0 atau 3.1 Honeycomb, dirancang khusus untuk tablet. Kalian tahu tablet ya, yang handphone lumayan besar, mendukung ukuran layar yang lebih besar, lalu juga mendukung multiprosesor dan akselerasi perangkat keras hardware untuk grafis. Jadi grafisnya ini hardwarenya lebih besar, grafisnya sehingga tampilannya atau grafisnya lebih bagus. Yang kelima adalah Android versi 4.0 atau Ice Cream Sandwich. Ini pada tanggal 19 Oktober 2011. Fitur yang dibawa adalah fitur dari sebelumnya yaitu Honeycomb untuk smartphone. Tapi juga ada penambahan fitur baru. Yang pertama, membuka kunci dengan pengenalan wajah seperti sekarang bisa ya. Jaringan data pemantauan pengguna, lalu refresh app dengan social network. Perangkat tambahan fotografi, ada fotografi aplikasinya banyak ya. Atau ada bisa diedit, bisa di hitam putih dan lain-lain. Mencari email secara offline, kemampuan mematikan app yang menggunakan data dari background dan berbagai informasi dengan menggunakan NFC. Dan ini Android versi 4.1 atau Jelly Bean. Penambahan fitur barunya adalah input keyboard, jadi ditambah inputannya, key-nya, desain barunya, lalu user interface juga baru, lebih lembut, dan pencarian dapat melalui voice search, melalui suara ya, dan lebih cepat. Juga tak ketinggalan mengetahui informasi cuaca, lalu lintas, ataupun hasil pertandingan olahraga. Nah, ini lebih keren lagi yang 4.1 Jelly Bean. Ini versi, lalu ini namanya, dan dirilisnya. Jadi sampai 24 Juli 2013. Ini versi juga, ini yang sekarang ya.
Lanjutan yang tadi namanya sampai Nougat, tanggal rilisnya tahun 2016 terakhir. Lalu bagaimana dengan antarmuka Android? Antarmuka Android ini simple tapi elegan dan fleksibel, juga user friendly atau mudah digunakan. User dapat memodifikasi tampilan dengan mudah karena sudah banyak aplikasi pihak ketiga. Biasanya setiap perusahaan mengeluarkan tampilan Android yang berbeda-beda. Nah, memang betul. Setiap kita punya handphone pasti tampilannya berbeda-beda, tergantung kalian mau yang mana ya. Kelebihannya adalah Android ini user friendly, betul ya, mudah digunakan. Open source ini tidak perlu lisensi, jadi free. Memodifikasi, yang C ini merakyat. Berbagai kalangan bisa menggunakannya, anak-anak pun bisa, bahkan orang tua. Yang keempat adalah dukungan berbagai aplikasi. Nah, aplikasi ini free ataupun berbayar itu banyak sekali di Play Store. Data pengguna Android terbaru ini ada periode dari tahun 2011, 2014 naik terus ya, sampai sekarang 84,4% itu tahun 2014. iOS, Windows Phone, BlackBerry itu semakin sedikit, dan lainnya mungkin CDMA atau yang lainnya ya 0,6%. Nah, ini perkembangan Android itu untuk bisnis pada tahun 88. Perekonomian di Indonesia mengalami krisis dan menghancurkan sendi-sendi perekonomian di Indonesia. Banyak investor asing mencabut bisnis. Pada tahun 99 kembali stabil. Pada abad ke-21 tumbuh pesat karena makin banyak diminati, yaitu sektor dengan kemajuan teknologi terutama ponsel dan internet. Nah, ini melalui perkembangan pasar mobile, Google Inc. melihat peluang bisnisnya sehingga menyaingi Windows, Apple, RIM, dan tahun 2008 Google bekerjasama dengan HTC merilis ponsel pintar Android. Nah, makanya si Android ini dapat mengalahkan si zaman dulu BlackBerry ya dengan CDMA, HTC Dream. Perkembangan Android lalu permintaannya juga semakin meningkat sehingga menjadi ladang bisnis karena open source. Mendapatkan aplikasi Android ini juga mudah dilakukan karena banyak yang free ataupun berbayar. Kalian bisa download lewat Google Play Store. Situs alternatif mendapatkan aplikasi Android ini ada Amazon App Store, lalu ada berjualan aplikasi Android di situs alternatif, lalu juga ada Archos Apps Lib. Nah, ini alamatnya. Fokus pada perangkat Android berkategori tablet atau produk yang memiliki layar lebar. Kalau ini persaingan perangkat mobile dengan produk Kindle Fire. Ini juga Amazon memiliki aplikasi sendiri, ada 4.000 aplikasi. Ada juga kalau yang Archos ini 21.000 aplikasi, jadi lebih banyak si Archos ketimbang Amazon. Ada juga yang ketiga Slide Me, tahun 2008 3.000 aplikasi, tapi tadi lebih banyak si Archos ya. Ada Android Mob. Android Mob ini untuk khusus game Android. Lalu ada APPS APK. Mendapatkan game dan APS tapi tidak terlalu banyak. Ada APPS Zoom, membuka website dan memilih aplikasi. Lalu juga ada Panda App. Ini yang terkenal juga gamesnya. Rata-rata ini games ya Android itu disukai karena dapat menginstal game secara free. Demikianlah apa yang saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Hari ini free, tidak ada tugas. Jangan lupa tugasnya ini saja deh, like, komen, dan subscribe, jangan lupa. Dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.